Bapak Ibu sekalian, sembari menikmati kopi di pagi hari atau teh hangat di pagi hari, berjumpa lagi bersama kita di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir lagi. Minggu kemarin kita hadir juga dengan Bapak Ibu dengan tema yang berbeda dan tema yang lebih menarik. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita hadir juga dengan tema yang lebih menarik. Nah, kita menikmati pagi hari dengan secangkir kopi dan teh hangatnya. Nah, kita dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto saat ini kehadiran salah satu dosen paling kece di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yakni Bapak Herdian. Pak, boleh disapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah? Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Adik-adik juga ya dia? Ada juga Pak, kita menggunakan kelas 11 dan kelas 12 juga. Namun mungkin masih dalam perjalanan on the way untuk bergabung sekalian. Tentunya kita sudah tidak sabar menunggu-nunggu bagaimana sih terkait agar kita bisa mengetahui minat anak sejak dini dan bagaimana kita untuk mengarahkan minat anak itu juga kita nanti akan dibantu oleh Pak Herdian. Pak Herdian itu juga salah satu psikolog yang ada di Fakultas Psikologi, program studi Psikologi S1, dan beliau juga salah satu dosen dari Prodi Psikologi dan saat ini sedang menempuh S3 di Nanjing University. Wow. Jadi kita langsung impor nih dari China, tapi kebetulan beliau safety, aman. Kita juga sudah jaga jarak juga ya Pak Herdian ya, dan sudah lama juga di Indonesia. Nanti kita akan berbagi informasi menarik juga terkait dengan minat, mengarahkan minat anak, sehingga bisa nanti role modelnya Pak Herdian juga nih, dari S1, S2, kemudian S3 secara berjenjang, tidak ada putusnya ya Pak ya. Amin. Nanti kita akan ngulik lebih lanjut, namun kita saat ini Bapak Ibu, marilah kita simak bersama diskusi bersama Pak Herdian terkait dengan yuk kita kenali minat anak sejak dini. Silakan Pak Herdian, waktu dan tempat kita silakan. Baik, terima kasih Pak Sulis ya. Iya, siapa? Ini saya mengingatnya teman-teman milenial ya. Betul, teman-teman milenial semua, Teman-teman sahabat milenial milenial. dan mungkin yang saat ini mau masuk ke perkuliahan mereka bukan milenial lagi ya. Gen Z ya. Gen Z sudah eranya ya Pak. Gen Z itu kayaknya tahun lalu kita mengadakan Gen Z ya. Betul, tahun ini sedikit pending banget ada. Kesel banget itu Gen Z itu ya. Seru Pak, seru sekali kita keliling Malaysia, keliling Singapura. Singapura ya. Yang berangkat sih pada sini. Saya Pak. Oke, Akhirnya akhirnya bisa keluar negeri baik. Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sedikit dikenalkan sama Pak Sulis. Pak Sulis ini sahabat saya ya. Kita kenal sudah 3 tahun ya. Iya betul Pak. 3 tahun ya, dan insya Allah bulan depan ini ya. Bulan depan acara apa nih? Apa itu? Iya Pak, kita kenalin bakat anak dulu Pak, boleh Pak? Oke, baik. Adik-adik maupun bapak ibu yang ada di rumah ya, santai saja. Kita di sini saling bersama ya. Jadi mungkin nanti saya juga akan cerita terkait dengan pengalaman saya sendiri maupun pengalaman Pak Sulis, atau mungkin pengalaman teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin bisa di share di kolom komentar nanti ya. Mungkin nanti akan diganti videonya untuk teman-teman semua yang ada di rumah ya. Baik, ini saya langsung share screen langsung mungkin ya. Sudah Pak, silakan. Terkait dengan minat bakat, psikologi itu paling rame ya. Diminta PMB untuk ngisi motivasi yang pertama, yang kedua itu minat bakat yang paling rame ya. Saya juga mikir kenapa ke minat bakat terus gitu ya. Apa jangan-jangan memang kondisi saat ini tuh di usia katakanlah 17 tahun banyak siswa-siswa yang nggak paham minat dan bakatnya. Nanti boleh dulu ya Pak ya, berarti Bapak Ibu guru ataupun siswa ingin interaktif kayak gitu. Oh boleh sekali ya.
nanti ada sesi tersendiri atau mungkin Iya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung bisa langsung bisa langsung ke chat aja. Oke, baik. Sebelumnya tadi saya sudah kenalan ya. Oke, kalau ada bapak ibu guru, mohon maaf di sini saya sedikit share pengalaman saja gitu. Mungkin bapak ibu guru yang ada di rumah juga sangat berpengalaman terkait dengan ilmunya sebagai guru BK atau mungkin sebagai guru di sekolah gitu ya. Saya sendiri lahir tanggal 26 Agustus gitu ya. Kalau bapak ibu ada yang lebih muda atau lebih awal lahirnya mungkin tidak jauh beda. Kayaknya mungkin di sini guru-guru pun mungkin guru-guru milenial semua ya. Betul sekali, Pak. Oke, tadi sudah disampaikan saya sama di Fakultas Psikologi sebagai dosen dan konselor di Biro Konsultasi Psikologi. Dan memang minat bakat saya itu di psikologi pendidikan. Selain itu ada di perkembangan anak dan minat riset saya terkait dengan ketidakjujuran akademik ya. Serta ada lagi sisi privasi ya. Minat dan bakat itu menjadi salah satu bahasan menarik dan bahasan khusus di Fakultas Psikologi. Bahkan minat bakat itu kalau tidak salah menjadi satu mata kuliah utuh ya, dan itu mata kuliah wajib dan mahasiswa wajib praktikum ke sekolah-sekolah ya. Jadi mereka ada satu alat tes yang nanti dipelajari, terus mereka datang ke sekolah untuk tes minat dan bakatnya, terus nanti dirumuskan itu ya. Jadi minat bakat sendiri di Fakultas Psikologi menjadi sangat penting ya untuk dibahas, bahkan sampai harus ada praktikumnya juga. Nah, oke, sebelum kita mulai saya mau survei peserta dulu, boleh ya? Boleh sekali, Pak. Boleh. Oke, Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa buka chatroom ya? Iya, di samping itu ada chatroom. Masih nggak lihat chatroom? Oh ini nih, oke. Oke, silahkan sambil lihat, sambil ngisi menti.com, diklik aja, nanti situ sudah ada survei terkait dengan peserta dari mana saja ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, silahkan tinggal diklik saja ya. Silahkan tinggal diklik saja, nanti itu langsung terarah ke linknya. Oke, ini paling banyak dari Bogor. Oh, ada yang dari Palembang juga ternyata ya. Oke. Oke, Banjar, Brebes, oke, di Barat, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang mana ya? Oke, Ciamis. Oh, halo Ciamis. Oke, paling banyak Purwokerto ya. Oke, ini sudah ada 19 orang yang isi. Oke, Cipari, Cilacap. Oke, mungkin sampai 20 nanti kita stop ya. Oke, satu lagi yang belum isi silahkan isi ya. Kita kenalan dulu, ini yang dari. Oke, sudah ya. Ada yang baru dari Cilacap. Oke, mungkin
kita sapa dulu ya. Halo teman-teman, bapak ibu atau adik-adik yang dari Banjar. Ini nggak lengkap, harusnya Banjar mana gitu ya, Patroman atau Banjar Negara. Oke, ini dari Cipari Cilacap, Cilacap juga dari Cilacap ya. Purwokerto ini paling banyak, Palembang, wah ini linknya nyampe Palembang ternyata ya. Iya Pak. Biasa, Purbalingga, Banjarnegara, Ciamis, Brebes, Banyumas, dan rata-rata memang dari Jawa Tengah ya. Oke, Oke, tadi paling banyak dari Jawa Tengah, Purwokerto ya. Baik, membahas terkait dengan minat dan bakat. Sebelumnya saya punya pertanyaan dulu buat adik-adik atau bapak yang ada di rumah. Kira-kira kalau misalkan belum siang ya masih pagi ya, kalau siang ini ya, ini ada menu yang saya tawarkan ya. Yang pertama bakso, yang kedua pecel, dan yang ketiga soto ya. Kira-kira adik-adik atau bapak ibu pilih yang mana ya? Mungkin ada yang bakso ya. Bakso sukanya apa? Saya pecel Pak. Oh, pecel, Ini ya. Bapak Ibu mau milih nggak via chatroom atau gimana? Boleh, Pak? boleh chatroom. Silakan Bapak Ibu Chatroom, bisa silakan, ya. komen di chatroomnya milih bakso, soto atau pecel. Barangkali Ya. besok akan ada kirimannya nih bakso dan pecelnya ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Karena untuk webinar minggu lalu kita saat ini sudah mengirimkan door prize-nya untuk Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada door prize juga Ada ya? dong Pak. Ada door prize tapi bukan pecel ya. Nah ini untuk minggu ini silakan Bapak Ibu dapat komen bakso atau pecel ataupun soto. Oke, nanti dipilih ya. Iya, dipilih. Dipilih yang paling aktif nih. Ini udah mulai bakso, pecel. Kita lihat itu. Bakso, pecel, Saya soto pilih Banjar. soto Banjar. Oke. Dipilih ya. Bentar lagi Bakso, kirimannya sampai. bakso. Oke. Pecel ada yang pilih nggak tadi pecel? Ada Pak, ada. Ada. Oke, baik. Oh, soto. Oke, enak banget kayak saya ini makan soto ya. Oke, kode ini ya Pak. Soto, bakso. Oke, sate. Itu soto ya. Oke, mungkin ada yang suka sate kali ya, cuman memang di sini saya cuma menyediakan 3 saja. Umumnya dari pertanyaan ini, ketika kita keluar rumah punya niat untuk membeli makanan, itu kan kita mengarah pada makanan apa yang kita sukai. Mengarah pada makanan apa yang kita sukai itu berkaitan dengan minat. Ya, contoh, ada salah satu tempat di Purwokerto bakso yang enak banget. Ada juga soto yang enak, masih paham itu di mana ya. Pecel yang enak banget ada. Nah, ketika emang kita minatnya di bakso, ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin 1 tahun, ya, minatnya di bakso itu mungkin bakso paling banyak dan paling sering dimakan dibandingkan pecel. Keluar rumah malam-malam dingin, keluar rumah ya carinya bakso, ya, itu minat. Keluar rumah malam-malam lapar ya carinya bakso, ya, dan itu minat, ya. Ketika memang saya tawarkan mau nggak pecel, karena saya nggak suka, ya saya nggak minat. Kumpul bareng-bareng sama teman-teman, yuk keluar yuk, kita cari pecel, ada yang suka pecel tuh di situ. Tapi karena saya nggak minat, kalau toh saya datang ke sana dan duduk bareng-bareng nanti kumpul gitu ya mungkin saya makan pecel ya makan pecel biasa, bukan suka ya, menikmati tapi tidak begitu minat gitu ya. Nah, ini yang dinamakan terkait dengan minat, ya. Mbak Suli suka mancing? Saya tidak Pak. Tidak ya? Iya. Yang lain Pak mungkin. Suka nyanyi? Suka. Suka nyanyi ya. Suka. Hari Minggu kira-kira ada planning nih dari Ya. teman-teman PMB, katanya yuk kita refreshing. Ada 2 pilihan, mancing, yang kedua karaoke bareng. Pilih yang mana? Karaoke bareng Pak. Karaoke bareng ya, karena minatnya di karaoke. Betul. Tapi apakah mancing Mbak Sulis nggak? Yaudah jadinya mancing karena fotonya paling banyak dari kan ya? Ikut juga. Juga ya? Iya, jadi selain Oke, karaoke teman. oke.
Jadi minat itu sebenarnya sesuatu yang memang kita sukai, tapi belum tentu kayak hal yang lain itu bukan dalam bentuk kita tidak sukai juga. Kita tetap bisa menikmati, tapi perbandingannya dengan apa yang kita minati itu tetap berbeda. Ya, oke, baik. Nah, kira-kira kalau misalkan minuman pilih yang mana? Ya, silakan Bapak Ibu bisa kasih jawaban di chat room ya. Sini ada jus jeruk, ada jus tomat, ya, ada jus nanas, jus apel dan wortel. Kira-kira pilih yang mana? Silakan Bapak Ibu bisa memilih. Karena nanti door prize kita Pak boleh sekalian ya Pak ya. Oh, door prize boleh. kita nanti ada tumbler Bapak Ibu. Jadi nanti barangkali bisa untuk isi minuman yang Bapak Ibu pilih. Oke, tumbler kita yang ini yang buat air panas itu Iya, ya? betul Pak. Panas dan dingin. Monggo Oke. Pak dilanjutkan. Ada yang wortel plus susu, ada yang jeruk, ada yang apa lagi tuh? Jus apel, ya. Ada bisa jadi teman muda. Iya Pak, siap. Nanti Pak. Oke, Mbak Sulis pilih yang mana? Saya pilih jus apel Pak. Apel ya, kenapa apel? Apel tuh manis dan kecut, jadi satu tuh enak Pak. Ya, kenapa nggak tomat? Oh iya, ayo ya. Itu juga Manisnya beda Pak. Manisnya beda ya. Saya paksakan minatnya ke ini deh, ke jeruk, mau nggak? Mau kalau pas nggak ada air Pak. Nggak ada air, ya. Pas lagi benar-benar Baik. harus. Baik. Minat itu pun sama untuk hal-hal yang sifatnya, ini kan tadi kita bicara makanan ya. Sama halnya dengan yang sifatnya karakteristik seseorang yang kita akan jadikan dia sahabat atau pacar. Saya minat banget sama yang perempuan yang katakanlah berkerudung, atau perempuan yang dia rambutnya pendek, atau dia yang kulitnya putih. Ada perempuan yang katakanlah dia kulitnya hitam, saya nggak minat, nggak suka, akhirnya saya nggak nembak. Ya, nah ketika memang saya minatnya yang katakanlah rambutnya panjang, secara psikologis saya akan cari yang rambutnya panjang. Saya akan pilih yang rambutnya panjang. Ya, walaupun katakanlah di teman saya dan sebagainya, ini beda lagi urusan cinta, mungkin datang ketika barang-barang dan sebagainya ya. Ini terkait dengan minat. Jadi ada kaitannya dengan karakter ketika kita menjadi seorang pendamping kan. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita pilihnya yang berambut panjang, putih dan sebagainya, secara psikologis saya cari yang seperti itu. Ya. Oke, sejauh ini mungkin paham ya terkait dengan minat ya. Oke. Berkaitan dengan minat ya. Indonesia saat ini ya, itu banyak sekali ini kan ngomong minat ya. Jadi ketika kita ngomong minat, bakat, untuk teman-teman yang sekarang kelas 3 ataupun bukan kelas 3, kan kita dihadapkan pada pilihan. Kalau di SMA mungkin kita milih IPA atau IPS. Kalau di SMK mungkin ketika daftar kita mau pilih di teknik mesin atau di elektro atau di teknik yang lainnya. Kalau di kuliahan kita mungkin akan memilih program studi di mana program studi tersebut sesuai dengan minat ataupun bakat kita. Ya. Nah, kita lihat di Indonesia saat ini itu ada, ini 2018 ya. Ada 4.622 jumlah perguruan tinggi. Dan program studinya ada 28.414. Dan Bapak Ibu tahu atau tidak, ternyata Indonesia itu terbanyak program studinya di dunia. Ya, Bapak Ibu bisa dicek ya. Mulai dari perhotelan, tata boga, sampai kedokteran, semuanya ada. Ya. Nah, ini tahun 2018 ya. Kita lihat tahun 2000, ini tadi 2020, tadi saya ngecek pagi-pagi jam 6 atau jam setengah 7 lah. Ternyata sudah meningkat ya. Kurang lebihnya ada 4.670 ini jumlah perguruan tinggi, dan program studinya 28.491 ya. Terkait dengan program studi, saya kan tadi mengatakan terkait dengan minat juga ya. Kira-kira apa iya dari seluruh
seluruh minat yang kita miliki tidak ada salah satu pun yang nempel di 28.491 program studi yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah Indonesia saat ini sudah memberikan pilihan minat yang sangat banyak sekali. Kita tinggal milih yang mana. Kalau misalkan kita sukanya teknik, ya kan teknik yang terbaik. Kalau misalkan sukanya terkait dengan sosio humaniora, pilih yang terkait dengan sosial yang paling terbaik. Ya, ini ada 28.490. Ya, UMK salah satunya. Ya, oke. Dan jumlah grafiknya kita lihat. Ya, yang minat jadi guru, yang cita-citanya jadi guru, di sini pendidikan paling banyak. Ya, pendidikan paling banyak. Terus disusul sama teknik paling banyak juga, disusul sama sosial, disusul lagi sama yang merah ini apa nih? Ekonomi, ada pertanian sama agama, ya. Terus ini MIPA, terus yang itu apa nih? Humaniora ya? Humaniora, dan yang paling sedikit ini seni. Seni itu kalau nggak salah tadi cuma ada 300-an program studi yang ada di Indonesia. Ya. Oke, kita lihat mahasiswa saat ini itu terbanyak di program studi yang mana? Ternyata paling banyak itu di pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi mahasiswa paling banyak itu mereka memilih program studi pendidikan. Paling banyak yang warna biru. Terus yang kedua sosial, ya, psikologi masuk sini ya, sosial kalau nggak sosial humaniora, ya. Ini terus selanjutnya ini apa nih? Ekonomi paling banyak ya, terus teknik, dan yang paling sedikit memang seni, ya. Yang agama juga sedikit, ketiga, terus sedikit kedua di humaniora. Ini mahasiswa paling banyak. Bisa dipastikan nanti lulusan terbanyak adalah lulusan pendidikan, ya seperti kita ketahui orang-orang pendidikan rata-rata cita-citanya tertinggi adalah jadi PNS, ya. Oke, nanti saya akan survei adik-adik yang ikut webinar ini kira-kira cita-citanya sama atau tidak dengan cita-cita orang-orang milenial ke belakang gitu ya. Oke. Baik, kita next ya. Nah, saat ini dari mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi, ternyata mereka didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z awal. Generasi Z awal itu generasi yang dimulai tahun 98 sampai 2010. Jadi mereka sekarang 98 itu sekarang sedang ujian skripsi 98. Ya. Dan generasi Z berarti generasi tahun generasi Z awal itu sekarang sedang ujian skripsi, dan sekarang yang sedang semester 7 5 3 ya. Dan teman-teman yang saat ini sedang mau masuk ke perguruan tinggi, nah ini teman-teman generasi Z ya. Jadi generasi Z yang saat ini yang sedang bingung mau masuk jurusan mana, mau pilih jurusan yang apa, yang di mana, dan lain sebagainya. Ya, mungkin webinar ini menjadi salah satu solusi buat adik-adik semua yang saat ini sedang kebingungan, bisa sharing di sini. Nanti insya Allah saya jawab jika waktunya mencukupi. Ya, oke. Coba dong mungkin bisa teman-teman yang sekarang sedang bingung mau masuk jurusan mana bisa share di komentar ya. Boleh pilih 2 jurusan, katakanlah pengennya jadi dokter tapi orang tua pilihnya di mana gitu, boleh share di komentar ya. Oke, selanjutnya, nah dari tadi saya ngomong generasi-generasi gitu ya, ada generasi Z, generasi milenial, generasi apa sih sebenarnya ya? Oke, istilah generasi ya, generasi itu diawali oleh generasi pertama, itu dikenal dengan istilah generasi baby boom. Orang-orang yang lahir di antara tahun 1946 hingga 1964. Nah ini kalau nggak salah ini nenek-nenek kita nih.
nenek kakek kita nih lahir generasi baby boom ya. Oke, yang kedua generasi X lahir antara 65 sampai 76 ya. Mungkin ini bapak ibunya kita ya, ini generasi X ya, bapak ibu kita ya. Selanjutnya generasi milenial, ini yang lahir dari 1977 hingga 97. Sebenarnya terkait dengan teori generasi sendiri banyak sekali perbedaan. Ada yang mengatakan generasi milenial mulai dari tahun berapa sampai berapa, tapi saya simpulkan generasi milenial mulai dari tahun 1977 hingga ke 97. Nah, Mbak Sulis termasuk di sini? Saya 95 Pak. Oh 95. Oke, generasi milenial akhir ya? Iya, milenial akhir. Iya. Oke, baik. Saya kira ya. Jangan sih Pak. Oke, baik. Nah, buat adik-adik yang buat teman-teman yang saat ini sedang kebingungan mau masuk perguruan tinggi dan sebagainya, bakatnya di mana, minatnya seperti apa. Nah, ini generasi Z atau generasi Z generation ya. Ini menurut saya sama. Jadi teman-teman yang lahir tahun 98 hingga 2010, ini generasi Z. Oke, ada lagi generasi Alpha, itu generasi 2010 hingga saat ini. Kalau nggak salah hingga 2023, 2025 lah. Ini generasi Alpha. Masih lu pernah nonton film Power Ranger ya? Pernah ya? Iya. Tahu si Alpha nggak? Nggak tahu Pak, saya hanya tahu Ranger merah, pink, kuning, dan hijau. Itu Pak si Alpha itu robot yang kepalanya itu seperti apa itu namanya? UFO. Oh iya. Nah, itu Alpha ya. Jadi dia yang pintar dan lain sebagainya, teknologi sangat canggih dan lain sebagainya, itu generasi Alpha. Ya. Nah, ini anak saya lahir di sini. Generasi Alpha ya Pak. Di generasi Alpha. Saya lagi seneng nonton itu Pak, Avatar N. Avatar. Oh, itu generasi apa ya? Oh iya, itu generasi nanti. Dan kru yang di sini sih Pak yang mana tahu sih. Oke. Baik, ini generasi Alpha. Nah, dari generasi 1 ke generasi keempat ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Seperti generasi yang pertama mungkin teknologi yang paling ringan pun mungkin apa ya, TV pun mungkin dulu TV-nya TV tabung ya, sangat besar. Mungkin satu provinsi yang punya mungkin 1 atau 2 orang kali ya. Nah, di generasi X ini generasi yang mereka mungkin sudah mungkin pernah melewati juga masa-masa katakanlah ada HP jadul gitu ya, HP yang ada antenanya gitu ya, yang dulu sinyal sangat sulit, harga kartu itu mahal banget gitu ya. Nah, selanjutnya generasi milenial. Nah, ini generasi milenial, generasi yang sangat unik, generasi yang menurut saya mereka yang generasi yang mengalami culture shock menurut saya ya. Kenapa dikatakan generasi yang mengalami culture shock? Mereka mengalami perubahan teknologi yang sedemikian rupa, yang tadinya tidak ada jadi ada. Jadi mereka mengalami. Dulu yang katakanlah, maaf ini saya nyebut merek apa boleh? Boleh Ya. Pak, nanti bisa. Nggak boleh berarti ya. Jadi merek ini ya, itu harganya dulu kalau nggak salah 3.500.000, layarnya masih hijau. Oh iya. Bisa ditebak ya, tabelnya segini. Betul. Itu merajai pasar ponsel pada saat itu. Kalau salah ya Pak. Saya sebutkan. Atau salah? Ya tadi yang bermainnya Nokia Pak. Oke. Dulu saya lihat teman-teman saya bawa HP itu dan saya lihat, aduh luar biasa, dia orang kaya, orang punya gitu ya, dan aduh hebat banget ya. Saya juga mikir dia itu WA-an ya beneran, SMS-an sama siapa, kan teman-teman juga gak ada yang punya gitu ya. Iya. Tapi untuk gaya-gayaan saja sebenarnya. Dulu orang yang punya HP itu sangat luar biasa sekali, dan harganya pun sangat mahal, dan harga chip kartunya pun sangat mahal sekali. SMS dulu kalau nggak salah masih sekitar 350 ke sampai 500. Itu mulai per tahun 2002 2003 harga internet dan sebagainya itu mulai turun. Mereka juga mengalami adanya ringtone dan sebagainya, terus mengalami harga HP merek yang
sempat booming juga seperti merek-merek ya Nexian dan sebagainya gitu ya. Itu sangat booming sekali. Pada saat itu juga teman-teman mungkin juga pernah lihat itu ada HP yang ada TV-nya dan ada antenanya, itu sangat luar biasa sekali ya. Nah selanjutnya makin kesini, nah ini ada merek yang dari Korea, dimana merek itu sekarang sangat merajai pasar dunia. Dan ini yang saya katakan generasi milenial itu generasi yang mengalami perubahan teknologi yang sedemikian rupa sehingga banyak sekali permasalahan dari akibat culture shock. Salah satunya adalah kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget itu banyak terjadi di generasi milenial atau generasi Y. Nah, bagaimana dengan generasi Z? Nah, ini adik-adik yang sedang ada di rumah yang saat ini sedang berikuti SMA ataupun SMP. Nah, ini mereka generasi Z. Ya. Nah, generasi Z itu disebut juga sebagai generasi ini videonya yang bisa natives, digital natives, di mana mereka lahir itu sudah ada perkembangan teknologi yang sangat bagus. Nama anaknya Bemu siapa? Kiano. Ya, Bapak Ibu. Terus anaknya Raffi Ahmad? Rafatha. Gimana Pak? Oke, kita paham mereka orang punya katanya ya, artis yang memiliki kekayaan sangat luar biasa. Bahkan katanya si Cebol ini 1 bulan 15 miliar di channel ya. Anaknya lahir itu kan termasuk generasi Alpha ya. Saya ngantarin ke generasi Z dari generasi Alpha dulu sebentar. Generasi Alpha, di mana generasi Alpha itu lahir, dia bangun itu sudah ada gadget, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga lihat mereka yang generasi Alpha itu sudah sangat mahirun sekali ya, yang tangannya seperti itu, ya. Nah itu generasi Alpha. Nah generasi Z itu berada di antara generasi Alpha dan generasi milenial, di mana generasi Z ini disebut sebagai generasi digital native. Mereka pun lahir dalam keadaan di mana teknologi sudah sangat bagus sekali, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan minat bakat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, nanti saya ada pertanyaan menarik. Generasi milenial, pernah dengar nggak generasi milenial itu jangan punya cita-cita jadi PNS, ya, karena itu buat generasi yang lama. Oke. Ya, pernah dengar nggak? Pernah sih Pak, pernah. Karena generasi milenial, generasi Z itu generasi di mana orangnya sudah mengenal digital. Jadi mungkin diharapkan mereka cita-citanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan PNS dalam hal ini, karena tadi mungkin ya orang punya PNS dulu sebagainya. Jadi harus lebih dari itu, ya. Oke, kira-kira kalau saya nyetel video nih masuk gak ya? Sebentar. Ini ada pengantar menarik sekali terkait dengan generasi. Dalam istilah kerennya disebut zaman now, hidup 5 generasi manusia, yaitu generasi tradisionalis, baby boomers, generasi X, milenial, Z, dan Alpha. Mereka yang dekat dengan modernitas saja, istilah tersebut
generasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Tak ayal, setiap generasi akhirnya memiliki perbedaan tabiat yang turut menghadirkan pola adaptasi dan pendekatan yang juga berbeda. Nah, seperti apa masing-masing karakteristik keenam generasi tersebut? Langsung simak video berikut ya. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, kita ada iklannya dulu sebentar ya. klik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @mobil.id. Nomor 1, tradisionalis. Mereka yang tergolong generasi tradisionalis terlahir pada zaman The Great Depression. Akibat krisis ekonomi global tadi, nenek moyang kita pun harus merasakan hidup dengan kondisi serba kekurangan. Dikarenakan nenek moyang kita sibuk meraih kemerdekaan. Selain itu, generasi tradisionalis juga merupakan saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya ketika awal terjadi Perang Dunia Kedua. Sebagian besar veteran ini berjiwa patriotisme yang tinggi lantaran terbiasa dengan Kita langsung ke milenial saja ya. hidupnya tampak selalu di pembawaan digital, milenialitas, kebahagiaan bersama dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y juga tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru ini generasi yang digadang-gadang tengah memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Contoh yang paling nyata adalah keberhasilan startup unicorn milik salah satu milenial Indonesia yang Bukalapak dan Gojek. Tim Kopi sendiri juga kebanyakan diisi generasi milenial nih, yang juga generasi milenial, tulis di kolom komentar ya. Nomor 5, generasi Z. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. Menurut laporan socialmediaweek.org, 44% dari Gen Z memeriksa media sosial setidaknya setiap 1 jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga suka dengan hal yang bersifat instan. Generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda, hampir seperti kata-katanya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja, termasuk belajar dan bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tak sedikit dari Gen Z yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Oke. Masuk ya. Oke, baik. Itu tadi generasi milenial dan generasi Z. Tahun ini kemarin kalau nggak salah di bulan Januari saya juga pernah mengisi acara di Cilacap terkait beberapa karakteristik generasi milenial dan generasi Z. Saya yakin mungkin di sini Bapak Ibu juga mengalami permasalahan yang sama bagaimana menangani generasi milenial dan generasi Z. Memang permasalahannya adalah ketika zamannya mereka, zaman guru-guru yang saat ini sedang ngajar generasi milenial dan generasi Z, dulu mungkin diselentik aja dia satu kali itu cukup dan itu langsung dulu. Tapi kalau generasi sekarang, generasi milenial nggak diselentik, malah ternyata banyak sekali siswa-siswanya yang ngadu ke orang tua, terus akhirnya dipublikasikan di media sosial, akhirnya terjadilah berantem antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, ini karakteristik generasi milenial. Dan generasi milenial ini sebenarnya generasi yang bisa dikatakan generasi yang paling mudah pikirannya dimasuki oleh hal-hal informasi yang kita tidak tahu dapatnya dari mana. Makanya istilah hoax itu mulai dari melihat fenomena yang terjadi di generasi milenial. Ya, oke. Nah, tadi yang saya katakan memang saat ini mungkin ya mereka juga mengalami hal yang sama, permasalahan bagaimana caranya konseling di generasi milenial karena sangat sulit sekali. Saya kira memang saya juga merasakan hal yang sama ketika saya ngajar
mahasiswa ya. Dulu itu saat kita itu ke dosen sangat benar-benar unggah-ungguh banget, sangat unggah-ungguh. Terasa berarti ya Pak? Terasa banget ya. Bahkan ketika itu ditelepon sama dosen pun gitu ya, itu sangat wah banget gitu ya. Tapi sekarang itu mahasiswa pernah SMS ke dosen gitu ya, nggak ada basa-basi dan sebagainya, tinggal nanya aja, Pak hari ini ke kampus nggak gitu ya. Itu beda ya. Oke. Ini ada lagi, memang komunikasinya pun generasi milenial dengan generasi sebelumnya ataupun setelahnya juga berbeda kayak komunikasi. Nah ini Pak Sulis, alumni dari Fakultas Komunikasi ya. Prodi, bukan Prodi ya. Ya. Oke, selanjutnya ini yang tadi udah ya. Oke, saya buat generasi milenial, jadi Bapak Ibu nggak ngisi nggak apa-apa ya, nggak ngisi nggak apa-apa. Saya minta tolong generasi milenial ataupun generasi Z untuk ngisi lagi menti.com. Nah ini linknya, silakan tinggal diklik saja. Ya udah saya. Oh sorry itu saya restart ya. Sorry. Silakan adik-adik sekalian atau Bapak Ibu mungkin yang di sampingnya ada siswa atau anak yang bisa ikut mengisi juga nggak apa-apa. Oke. Silakan tinggal diklik saja buat adik-adik yang merasa generasi milenial atau generasi Z. Ya, tinggal diklik saja, nanti situ ada satu pertanyaan, nanti kita lihat jawabannya bersama-sama di sini ya. Oke. Ini dia hasil surveinya, sudah pada ngisi belum ya? Atau malah di sini nggak ada generasi? Oh udah ada nih. Ya. Kita lihat. Oke. IG, ini IG paling banyak nih IG ya. IG atau Instagram, WA, IG. Langsung promosi ya. Oke gak apa-apa. Oh ini generasi milenial atau generasi Z ini. Iya paham banget ya. Ada nyunyu. Oke baik. Nanti langsung ada yang nge-add ya. Oke. Follow. Oke. Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti acara ini mungkin di sini juga bisa dilihat ya. Yang paling banyak dari generasi milenial maupun generasi Z, mereka menggunakan aplikasi Instagram. Ya. Facebook mungkin ada lagi. Oh, Facebook yang kedua. Ya. Facebook yang kedua, terus selanjutnya Twitter, WA, WhatsApp, ya. Telegram. Oke. Dan ternyata perkembangannya saat ini adalah generasi milenial ataupun generasi Z, mereka bukan tidak mengenal Facebook sehingga Instagram lebih banyak, tidak. Tapi mereka pernah menggunakan Facebook dan ternyata mengalami transisi juga, akhirnya pindah ke Instagram atau tambah plus Instagram. Karena ternyata menurut hasil survei WR Sosial, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di webnya WR Sosial, Instagram ini salah satu media sosial yang paling banyak peningkatannya dari tahun ke tahun, dan yang paling banyak menggunakan adalah generasi milenial atau generasi Z, ya. Dan di sini
kemarin saya juga mensurvei pada saat pelatihan itu di guru-guru BK, dan itu cukup banyak untuk generasi di atasnya generasi milenial yang baby boom dan sebagainya ya, itu mereka paling banyak menggunakan WhatsApp dan Facebook. Dan ternyata setelah di observasi wawancara, mereka itu justru baru mengenal Facebook saat ini, di mana remaja sudah transmigrasi ke Instagram ya. Jadi pernah saya menyarankan untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak guru yang saat ini sedang menjadi guru BK, coba deh untuk membuka akun Instagram. Bukan kita mengikuti era atau zaman sebagainya, tapi saat ini ada salah satu metode konseling dengan bentuk e-counseling gitu ya. Jadi konseling tapi melalui media sosial. Dan ternyata itu tadi saya sampaikan bahwa siswa-siswa saat ini mereka nongkrongnya di Instagram ya. Mereka memposting banyak hal dan sebagainya itu di Instagram, bukan di Facebook lagi. Kalau kita buka ke Facebook, nah ini banyak yang memposting di Facebook adalah tetangga kita, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, ini paling banyak di Facebook. Paling jualan ya Pak ya. Jualannya banyak di Facebook. Tapi jarang sekali, mungkin ada tapi sangat jarang ya. Sekarang kita lihat generasi milenial ataupun generasi Z itu nangkring di Facebook ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa install mungkin salah satu aplikasi ini untuk melihat katakanlah keadaan psikologis dari siswanya ya. Kita juga bisa mengamati bagaimana si siswa ini emosinya. Kan kadang ada yang namanya di psikologi itu foto voice ya, dimana ketika kita mengupload gambar sesuatu, misalkan gini, Mbak Sulis mungkin pernah ya, saya pinjam nggak boleh ya? Oh boleh sekarang Pak. Nggak apa nih, nanti cuci tangan ya. Iya. Nanti Nah, saya kasih. misal nih, saya lagi suasana hati saya lagi jelek banget gitu ya, lagi sedih banget gitu ya, jadian 5 tahun baru diputusin tadi malam. Terus pacarnya minta tolong dong balikin barang-barang yang udah gue kasih gitu, udah sakit banget ya. Iya. Nah, Mbak Sulis pergi ke salah satu tempat nongkrong di mana Mbak Sulis bisa menenangkan pikiran, dan pada saat itu Mbak Sulis kopi deh gitu ya. Kopi, terus di situ Mbak Sulis tulis kata-kata yang itu sangat kritis atau kata-kata yang sifatnya menggambarkan keadaan hati Mbak. Nah itu kalau nggak salah namanya foto voice. Jadi di foto tersebut kita sedang berbicara, psikologis kita sedang berbicara. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu kondisi psikologis seseorang, lihat Instagramnya, di fotonya itu dia bervoice seperti apa, dia apa namanya, captionnya apa, ya. Kalau lagi bahagia, ya, entah ada orang emang jadi cuma gambar daun saja terus captionnya apa, kita mungkin di gambar itu nggak ada maknanya kalau cuma sekedar lihat gambar. Tapi ketika kita lihat captionnya, oh captionnya ini menandakan orang lagi sedih dari gambar tadi, ya. Iya memang. Oke, nah ini banyak seperti itu juga ya Pak ya. Betul, banyak. Mas Riz tadi malu. Oh, dari kemarin ya, itu kalau nggak salah foto senja ya. Itu bahasanya sangat luar biasa. Saya juga sulit sekali itu melanjutkannya. Oke, baik. Saya punya kata-kata indah Pak. Iya ya, pantesan sering digombalin ya. Oh nggak juga. Itu healing sih Pak. Oh healing ya? Betul nggak? Oh bisa juga. Oh, bisa juga. Oke. Ya. Curhatin nanti Pak. Oke. Mungkin bisa buat ini, coba deh teman-teman cek Instagramnya seseorang. Jadi pengen stalking mantannya, psikologisnya sedang apa, buka IG-nya atau Facebook-nya, dia pajang foto apa, terus lihat captionnya. Nah captionnya memang ini sangat subjektif sekali. Apakah dia lagi bahagia, sedih, tergantung si pembaca ya. Tapi dari gambar itu biasanya sangat menggambarkan sesuatu ya. Contoh kayak kemarin Mbak Sulis foto senja gitu ya, foto senja ya, karena itu ada langit berwarna keemasan gitu ya, orange. terus di bawahnya sejauh ini
saya masih kuat. Misalkan kayak gitu ya, sejauh ini saya masih kuat dan saya bukan seperti itu itu, kan. Pak. Sejauh ini saya masih kuat. Anda mungkin akan sangat melihat, oh ini arti gambar ini sedang menggambarkan psikologi seseorang. Ya, oke. Saya tidak bahas banyak ya, Bapak Ibu. Kita langsung terkait itu tadi Pak Faiz, kita langsung ke mana saja. Nah, tadi media sosial Instagram ya. Selanjutnya kita lihat ada invasi. Invasi ini terkait bagaimana generasi Z di dunia kerja. Ya. Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Oke, sebelum kita mulai ke intinya, siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial, lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Di data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akan dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan persentase tertinggi saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Coba kalau diberikan, gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Analoginya begini, seorang bayi yang baru lahir tentu menggantungkan dirinya kepada sang ibu dan selanjutnya kepada benda apapun yang diaku sebagai miliknya. Menurut Jacob J. Hannan, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tapi ketergantungan generasi Z terhadap ponsel tidak selalu berarti negatif. Justru sebagian besar generasi Z memanfaatkan gawai ini demi membangun jejak digital di masa depan. Cara berinteraksi generasi Z juga dipengaruhi oleh ponsel dan media sosial. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan internet agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z dapat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana menghabiskan uang dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Visioner juga ya. Ya baik, sepertinya informasinya sudah cukup. Itu tadi generasi Z. Kenapa tuh saya sangat panjang sekali dari generasi Z, dari bahas minat tadi makanan, minuman masuk ke generasi ya. Karena memang dari generasi sendiri akan sangat tampak sekali perbedaan minat maupun bakat. Kalau bakat mungkin masih ada kaitan terkait dengan gen, tapi kalau minat mungkin ada bagian dari luar yang sangat mempengaruhi. Oke, coba saya pengen tahu teman-teman yang saat ini generasi milenial maupun generasi Z, cita-citanya apa? Apakah sama dengan di video tadi atau tidak? Ya, oke. Silahkan buka di setting room. Nah, di situ saya sudah kirim. Oke, silahkan tinggal diklik saja.
saja, langsung isi ya. Oke, kita lihat cita-cita dari generasi milenial dan generasi Z. Oke, psikolog presiden antara. Oke, Bapak Ibu guru mungkin paham atau tidak ya dengan salah satu jawaban ini ya? Oke, pengusaha. Oke, ada lagi mungkin, silakan. Oke, Dubes, oh, mantap. Oke, ini baru 8 orang yang isi ya. Silakan lagi. Pengusaha. Menjadi psikolog hebat, amin ya. Sementara oke, oke, 13 dokter kandungan. Oke, baik, sambil kita bahas ya. Rata-rata pengen jadi pengusaha ya. Selanjutnya ngajar dari guru. Ini ternyata masih jadi cita-cita juga ya. Oke, dan ternyata dari guru itu juga dipengaruhi oleh keluarga. Kalau misalkan ibu bapaknya ada yang guru, anaknya kemungkinan salah satu bisa jadi guru ya. Oke, ini paling besar ya, pengusaha, ngajar, guru, psikolog ya. Dan sini mungkin banyak psikolog ya. Kita lihat yang lain yang kecil-kecil seperti ini. Oh, yang jadi guru BK. Nah, saya juga dulu pengen jadi guru BK, jadi presiden, bos dan sebagainya. Oke, baik, kita balik lagi ya. Bapak Ibu mungkin dulu juga pernah memberikan pertanyaan atau pernah diberikan pertanyaan pada saat kita SD. Ada 5 cita-cita yang paling terkenal, yaitu apa saja kira-kira? Ya, pas SD gitu ya, guru bilang, adik-adik, cita-cita adik-adik nanti jadi apa gitu ya. Yang pertama polisi, ya. Yang kedua guru, yang ketiga presiden, yang keempat tentara, yang kelima apa? Pilot. Ya, pilot. Pertanyaan saya, dari 5 cita-cita ini, kira-kira mana yang paling bertahan dan yang paling kuat? Ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang saja, ya. Tapi ternyata dulu kan memang orang tua juga memberikan pilihan jawaban ya, karena masih anak-anak nggak tahu. Jadi dokter aja ya, dokter ibu. Ya dokter aja ya, di dokter ini, dokter ini. Nah akhirnya kan anak, oh iya jadi dokter. Tapi ternyata makin kesini jadi nggak kuat lagi. Ya. Ada yang, oh iya jadi presiden. Dulu pas TK juga ikut acara karnaval, majunya baju presiden dan lain sebagainya. Tapi makin kesini ternyata banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan cita-cita yang pada saat itu tidak tahu. Contoh mungkin ya, ada yang pengen banget kerja di bank, ya. Apa itu masuk menjadi salah satu cita-cita yang terkenal pada saat itu? Tidak termasuk. Makanya memang dulu guru kita, orang tua kita itu memberikan pilihan jawaban itu sesuai dengan generasi mereka. Tapi ternyata makin kesini beda generasi, cita-citanya pun berbeda ya. Sini tadi yang paling tinggi adalah pengusaha ya, kita aminkan bareng-bareng ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan ya. Nah, ini generasi saya pun paling banyak pengen jadi PNS ya. Mbak Sulis juga ya? Pernah sih Pak. Saat ini masih kuat nggak? Masih kuat dulu. Tahu apa itu berjalan sesuai minat aja. Oke, baik. Nah, dan ya itu tadi pernah ada kalimat ini,
masa generasi Z, generasi milenial pengen jadi PNS ya. Dan coba yang lebih dari itu ya, lebih dari itu. Tapi kembali lagi, memang jadi PNS itu menjadi salah satu cita-cita yang paling banyak. Bahkan kemarin tes PNS itu mungkin banyak ya, sangat banyak sekali. Itu dari 2000 orang yang cuma 50 dan sebagainya ya. Oke, baik. Nah, menurut Kompas ya, ada 10 pekerjaan yang bertumbuh hingga 2022 ya. Kita lihat analisa data, spesialis kecerdasan buatan ya, general manager atau operational manager, pengembang dan analisa software, profesional pemasaran, spesialis mahadata, spesialis transformasi digital, teknologi baru, pengembangan organisasi, layanan informasi dan teknologi. Ini saya dapatkan dari kompas.com. Dia dari ininya ya, dari beritanya ini kan dari WEF ya, ini World Economic Forum. Jadi ini yang paling dicari, pekerjaan yang tumbuh dan yang paling dicari ya, dan yang paling dicari. Jadi pertanyaan tadi ya sudah di awal, apakah dari sekian dari 10 pekerjaan ini tidak ada salah satu yang sesuai dengan minat adik-adik semuanya gitu ya. Nah ini nanti bisa dijawab sendiri ya. Baik. Nah, permasalahan saat ini banyak siswa SMA yang sulit mengambil keputusan karena tidak tahu bakat minatnya. Ini baru masuk ke bakatnya sebenarnya ya. Banyak yang belum menemukan potensinya sehingga agak kesulitan harus memilih jurusan apa di perguruan tinggi. Ada juga yang gaya ikut-ikutan teman-temannya ikut ke fakultas ini, dia ikut. Di kelas dia nggak bisa ngapa-ngapain, temennya lulus duluan, dia bingung. Lulus akhirnya dia nggak punya skill dan sebagainya. Ini permasalahannya ya. Dan memang kalau misalkan di umur sekian yang katakanlah mereka yang saat ini mau masuk perkuliahan, bingung terkait dengan bakat, di tes bakat, itu bukan waktu yang tepat lagi sebenarnya ya kalau untuk menentukan bakat gitu. Jadi harusnya dari dulu ya. Nah, ada 4 tipe mahasiswa masuk ke perguruan tinggi ya, jurusan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri, ambisi orang tua, jurusan dengan mengikuti gaya teman. Ada juga yang bingung tidak diterima di Universitas X, akhirnya cuma sekedar ngisi waktu luang. Nah ini jadi permasalahan juga. Nah sebenarnya diharapkan ketika memang seseorang itu masuk ke perguruan tinggi itu harus sesuai dengan tipe yang ini, jurusan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Bapak Ibu adik-adik mungkin pernah nonton film 3 Idiot ya, di salah satu skin Rohan ya, tapi kan Rohan iya, yang dia pengen jadi fotografer tapi bapak ibunya pengen Rohan itu nama aslinya Pak? Rohan aslinya ya, itu Detik Rostadi. Oh bukan itu, saya lupa Pak. Nah, gini sedikit saya cerita. Dulu saya pernah daftar di salah satu bank ternama dan di situ ya memang saya mengisi waktu luang, nggak cuma saya daftar. Saya ikut tes psikologi terus dan akhirnya diterima. Terus selanjutnya saya wawancara dengan user. Pada saat itu saya mikir, aduh saya mau jadi pegawai bank ya. Pikiran saya pegawai bank bla bla bla. Ini saya ya, karena saya memang tidak minat jadi pegawai bank, sehingga kembali lagi arah psikologi saya itu bukan ke sana. Nah saya memasukkan berkas itu karena memang posisi saya bingung mau kerja apa pada saat itu. Sehingga gini, saya pernah nanya ini gajinya juga, gajinya cukup banyak untuk lulusan S1 langsung kerja itu 3.500.000 pada saat itu langsung ya. Tapi saya mikir-mikir, aduh ini nggak sesuai dengan hati saya gitu ya. Dan akhirnya saya milih pekerjaan yang gajinya cuma 400.000, tapi saya senang ya. Jadi minat maupun bakat yang berkaitan dengan pekerjaan nantinya ya, yang membuat kita sejahtera secara psikologis, itu pekerjaan yang kita inginkan walaupun gajinya sedikit ya. Betul sekali ya. Kita next dulu. Menentukan jurusan itu sama saja menentukan bakat. Memilih jurusan pada dasarnya memang merupakan sebuah proses
yang sudah dimulai sejak anak-anak, ya. Jadi di situ ada kesempatan simulasi pengalaman apa saja yang diberikan pada anak sejak kecil secara optimum dan konsisten, ya. Dan itu akan menjadi bekal modal dan fondasi minat dan bakatnya, ya. Biasanya memang minat dan bakat itu nggak jauh-jauh dari orang tua, ya, maupun tidak jauh dari lingkungan sekitarnya, karena kembali ada pengaruh dari teman-temannya dan sebagainya, ya. Nah, oke, terkait dengan minat bakat, kita juga ada kaitannya dengan kepribadian, ya. Yang paling mudah sebenarnya gini, membedakan kepribadian berdasarkan introvert maupun ekstrovert, ya. Orang introvert minatnya kemana, orang ekstrovert minatnya kemana, kita sudah bisa menentukan itu. Jadi adik-adik yang pertama adalah bagaimana adik-adik menentukan kepribadian adik-adik, cukup dua saja, adik-adik orang introvert maupun orang ekstrovert, ya, atau orang ekstrovert. Kalau orang introvert, apakah dia cocok untuk bekerja katakanlah di front office atau tidak cocok, ya. Biasanya memang introvert itu sangat tidak cocok kerja di front office, di back office baru, ya. Yang di extrovert itu mereka yang cocok di front office. Nah, dari sini saja kita bisa kelihatan ini anak bakatnya di bagian mana, ya. Nah, orang introvert pun memang sangat jarang sekali katakanlah mereka kuliah di yang sifatnya nanti kerjanya butuh relasi yang banyak, gitu, ya. Seperti di sosial humaniora, ini orang introvert sangat jarang sekali. Orang introvert itu rata-rata di ilmu eksak, ya, saintifis, ya. Di dalamnya katakanlah mungkin dia bisa menjadi biologist, bisa menjadi dokter, bisa menjadi laboran katakanlah orang kimia dan sebagainya, ya. Tapi kalau orang ekstrovert, mereka yang mungkin kalau sendiri itu nggak bikin mereka nyaman, ya. Seperti psikologi itu nggak boleh katanya introvert. Menurut saya ada beberapa pendapat memang introvert ekstrovert yang masa yang penting kalian. Tapi di sini ekstrovert yang saya artikan adalah ketika dia bertemu dengan orang lain, dia memahami banyak karakter orang lain, itu justru akan menambah literasi di pikirannya dia, banyak karakter, banyak ilmu yang baru. Sedangkan kalau orang introvert dia nggak masalah tuh nggak ketemu dengan banyak orang, ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu minat kepribadian kita, apakah itu masuk introvert maupun ekstrovert. Selanjutnya berkaitan dengan bakat. Bakat ini sesuatu yang kita miliki, kita pelajari, kita latih hingga kita sukses dalam bekerja. Saya nggak tahu, saya bisa nyanyi itu bakat atau tidak. Saya juga baru tahu ternyata tadi Mas Budi bisa nyanyi, ya. Dia kayaknya orang UMP yang suaranya terbaik nomor 2 setelah saya. Oke, baik. Ya. Betul, Pak. Seketika. Oke, baik, monggo, Pak. Oke. Jadi Mas Budi suaranya bagus banget tadi, ya. Itu bakat, itu dia bakat. Nah, kenapa kok dia mungkin bakatnya udah ketemu nih, nyanyi, ya. Saya juga mungkin bakatnya udah ketemu nyanyi pada saat itu, ya. Tapi saya tidak minat. Oke. Saya tidak minat, ya. Pada saat itu, ya, Pak. Pada saat sekarang itu. Bakatnya udah terpendam. Nah, terkait dengan bakat ini juga harus dilatih. Contoh, kalau bapak ibu saya tidak ada yang bisa nyanyi atau dari kakek nenek atau tetangga yang ada satu turunan, gitu, ya, tidak ada yang bisa nyanyi, saya mungkin nggak bisa nyanyi. Nah, nyanyi itu kan bagaimana teknis dia, gitu, ya. Tapi bakatnya memang tidak ada, sehingga secara teknis suara yang keluar pun memang tidak bagus. Nah, yang dimaksud harus dilatih itu ada satu keturunan di atas saya, bapak, ibu, atau paman, atau siapa, atau om, gitu, ya, yang masih satu darah. Di situ bakatnya itu sebenarnya masuk ke dalam bentuk pita suara dia. Pita suara atau yang sifatnya biologis itu sudah bagus. Tinggal lingkungan aja nih. Lingkungannya mau meruncingkan dia, mengasah dia untuk memang pintar nyanyi atau tidak pintar nyanyi. Kalau memang dari atasnya memang sangat pintar, dari atasnya bapak ibunya memang pintar nyanyi, anaknya ternyata ditaruh di lingkungan yang mereka katakanlah lingkungan yang pendiam, nggak nyanyi dan sebagainya. Nah, ini dia punya bakat tapi tidak bisa keluar karena memang lingkungan pun tidak mendukung dia untuk bisa mengeluarkan bakat itu. Nah, kalau minat tadi saya sudah jelaskan, ya, kalau minat itu ketertarikan atau kesukaan atau kemauan, ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan satu, ya, cara mengungkap minat bakat. Ini ada lagi cara mengungkap minat bakat, ada 3.
Yang pertama, refleksi terhadap apa yang telah dilakukan, sukses dan gagal di masa lalu. Saya termasuk orang yang tidak suka sekali dengan matematika. Tapi meskipun nilai statistik saya bagus, ya tapi saya nggak suka. Sama sekali saya nggak suka. Ya. Oke, Pak. Tetap ada sombongnya ya. Iya, betul, Pak. Merendah untuk meninggi. Memang saya nggak suka gitu ya. Meskipun memang tadi nilainya bagus, tapi saya nggak suka. Ya. Nah, kalau misalkan saya suka, nilai bagus tentunya. Ya, suka. Nah, kita lihat kalau misalkan ada merefleksi ke belakang, ada satu hal yang kakak bagus banget, ya, itu mungkin salah satu minat atau bakat kita. Ya. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah coba dicek nilai mata pelajaran apa yang paling bagus, ya, dan nilai mata pelajaran apa yang sering gagal, ya. Pilih yang paling bagus, ya, itu yang menjadikan patokan dasar bakat kita. Selanjutnya, poin yang kedua adalah feedback dari orang sekitar. Karena banyak orang yang katakan dia punya bakat, orang sekitar paham, tapi dia sendiri nggak paham. Ya, contoh, kamu itu pintar loh ngotak-ngatik laptop gitu ya, internet sebagainya, ada kerusakan, dia pintar gitu ya. Dia sendiri nggak paham, dia tiap hari main laptop sebagainya, dia sendiri nggak paham bakatnya di sini, gitu ya. Nah, ini feedback dari orang sekitarnya sangat penting sekali, karena memang kadang kita nggak sadar, orang lain yang ada di sekitar kita mereka sadar. Nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga, melakukan tes psikologi. Nah, tes psikologi ini poin yang paling akhir sebenarnya, ketika memang dari feedback sekitar kita juga tidak tahu, kita tidak bisa merefleksikan ke belakang kita seperti apa, makanya menggunakan tes psikologi. Ya. Nah, kita lihat dari poin yang pertama ini ya. Nilai pembelajaran sekolah, kecakapan dalam action seperti apa tadi sudah saya jelaskan ya. Coba sih adik-adik dicek nilai yang paling tinggi nilai apa, ya. Kalau adik-adik nilai matematikanya rendah, ya, dan sering gagal, jangan coba-coba untuk daftar di STAN ya. STAN ya. Di STAN. Jangan coba-coba ke sana, ya. Atau jangan coba-coba masuk ke matematika murni. Karena kita lihat ternyata direfleksikan ke belakang pun nilainya jelek, ya. Nah, selanjutnya penilaian terhadap orang lain. Ini feedback dari orang lain yang berkomentar terhadap kita, ya. Tadi saya sudah jelaskan kita itu seperti apa, bakatnya apa. Orang lain mungkin yang tiap hari ada di sekitar kita, mereka paham banyak. Selanjutnya adalah tes psikologi. Nah, ini metode yang sangat singkat sekali, menggali data minat dan bakat yang bertujuan untuk menggali ataupun memperkuat ketika kita mau masuk ke perguruan tinggi, ya, jurusan. Nah, tes psikologi ini selama ini yang dilakukan, kebetulan saya menjadi salah satu tim di Fakultas Psikologi, di Biro Fakultas Psikologi UMP. Ada salah satunya yaitu RMIB, nah itu tes minat bakat yang bisa diikuti oleh semua kalangan dan semua umur lah, ya. Itu tes yang sangat singkat sekali, ya. Oke, untuk mengetahui minat bakat tentunya. Dan perlu wajib diketahui untuk mengetahui minat bakat kita. Yang pertama, ketahuilah kelemahan kita, ya. Oke, kelebihannya seperti apa, ya. Selanjutnya sukses yang telah diraih seperti apa, kegagalan yang telah dilakukan seperti apa, dan apa cita-cita atau tujuan hidupnya, ya. Ingat, kalau ada yang ada kelemahan dari kelemahannya, memang kita itu sangat gampang sekali ya untuk kelemahan kamu apa, pasti banyak. Tapi ketika ditanya kelebihan kamu apa, nah, itu sedikit. Kalau untuk menentukan kita bakat atau minat apa itu sangat sulit sekali, ya. Oke, ada 4 aktivitas untuk mengenal bakat. Yang pertama, yang paling dicintai atau disukai. Coba dicek yang paling dicintai ataupun disukai itu apa. Yang kedua, yang membuat enjoy ataupun asik dan tidak menimbulkan bosan meskipun kita berlama-lama melakukan aktivitas itu. Contoh, saya suka IT, saya suka berlama-lama tuh. Bisa mungkin satu hari bisa sampai 12 jam saya ngedit video. Nah, ini mungkin salah satu bakatnya adalah di situ. Selanjutnya, yang paling cepat selesai atau cemerlang yang biasa dilakukan dan menjadi aktivitas yang menjadi impian sejak lama.
ke 4 aktivitas. Dan harus kita pahami bahwa jurusan yang nantinya kita ambil di perguruan tinggi itu merupakan hanya salah satu anak tangga awal dari proses pencapaian karir. Jadi dari sini saja kita bisa pahami bahwa belum tentu yang kita lakukan, yang kita jalani di jurusan itu bisa menjadi hal yang nantinya kita sukses, ya. Nah, ini di next saja. Nah, ini kalimat yang cukup menarik. Tidak ada orang yang paling menderita melebihi orang yang tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri, tumbuh tidak menjadi jasadnya sendiri, dan tidak menjadi pikirannya sendiri. Jadi berkaitan dengan minat bakat, Bapak Ibu, adik-adik, coba mulai dari sekarang, ya. Karena adik-adik mungkin sekarang sudah mau pikir ini saya mau masuk apa, jurusan apa, minat bakat saya seperti apa. Ketika kita sulit, salah satu solusinya adalah orang tua memberikan solusi, kamu masuk ini saja. Nah, sebelum itu menjadi solusi terakhir, coba adik-adik mulai dari sekarang ditetapkan, ya. Tadi caranya sudah saya share, ya, mulai dari kepribadian introvert extrovert, nilai kita yang paling tinggi bagaimana, terus keberhasilan kita dan kegagalan kita itu apa saja. Nah, baru kita merumuskan kita tuh bakat di bagian mana, ya. Sehingga nanti kita bekerja ataupun melakukan aktivitas di masa depan kita itu kita tidak menjadi orang yang menderita, karena memang itu akan berkelanjutan mungkin seumur hidup, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke Mbak Sulis. Oke, siap Pak Herdian. Wow, sungguh ini tepat sekali ya Pak, 30 menit kita sebelum closing ini. Tepat sekali Pak Herdian. Wow, untuk ilmu semua nih hari ini isinya tuh pas banget ya. Hari Sabtu kita belajar bersama dengan Pak Herdian, atau kita mengenal tentang minat, dan tadi juga disinggung juga tentang bakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, dari kami memberikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silahkan untuk 3 penanya, atau bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom Zoom grup chat ini akan saya bacakan. Nanti bagi Bapak Ibu yang beruntung akan kami berikan tumbler yang menarik ini. Nah, untuk yang minggu lalu sudah memberikan pertanyaan, saat ini hadiah sedang menuju rumah Bapak Ibu sekalian. Jangan penasaran siapa yang dapat. Nanti yang dapat itu akan kaget karena kita belum mengumumkan, tapi hadiah sudah kami kirimkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk saatnya kita baca dan kita diskusi asik terkait dengan tadi materi tadi. Yuk kita mengenal minat anak sejak dini. Nah, boleh kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, di face saya ada ini, sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaannya boleh di up lagi untuk hostnya. Kebetulan saya baru gabung dan tidak ada pertanyaan. Boleh Kak admin host. Oke, Bapak Ibu sekalian, sembari kita menunggu admin host kita untuk memilih pertanyaan yang paling menarik. Untuk pertanyaannya, apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini? Silakan untuk pertanyaannya. Tidak. Oke, baik. Ini ada dari Nadera Pradana. Assalamualaikum. Dalam pemilihan jurusan perguruan tinggi, manakah yang lebih penting? Memilih prodi berdasarkan minatnya atau bakatnya, Pak? Silakan. Dari Nadera Pradana. Silakan Pak Herdian bisa dibantu menjawabnya. Nadira Pradana. Oke, selamat pagi, siang ya Mbak Nadira. Gini, biasanya minat dan bakat itu tidak jauh-jauh, Ya, betul. dan itu sangat dekat sekali. Ya, misalkan bakatnya nyanyi, ya minatnya tiap hari mungkin karaoke dan sebagainya. Minatnya seperti itu. Ya, mungkin Mbak Nadira bisa diperjelas lagi, mungkin contohnya minatnya di bagian apa dan bakatnya di bagian apa. Ya, betul. Bisa dilanjutkan lagi mungkin kasusnya seperti apa Mbak Nadira, ya. Nanti Mas Sulis bacakan dan saya bantu jawab. Karena memang minat dan bakat itu tidak jauh-jauh. Minat dan bakat itu kadang bisa menjadi satu kesatuan. Memang
itu kedua hal yang saling itu ya Pak, keterkaitan ya antara minat dan bakat. Karena nanti bakatnya di mana, bakatnya di mana, maka itu akan berpengaruh pada minat. Nah, begitu pula minat akan dipengaruhi oleh bakat, berarti saling keterkaitan. Oke, Mbak Nadira, kita tunggu ya pertanyaan yang lebih spesifik. Mbak Nadira itu minatnya di mana dan bakatnya itu minatnya di mana dan lebih menyukai apa, kemudian yang dimiliki di dalam diri Mbak Nadira bisa disampaikan juga via grup chat ini. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Redmi. Mohon maaf ya, nanti silahkan bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan dapat untuk memberikan nama lengkap, kemudian di bawah underscore nama lengkap underscore nomor handphone. Yang selanjutnya adalah dari ini dulu ya Pak, kita jawab semuanya. Semisal kita memilih 2 jurusan Pak, yang jurusan yang paling diminati dan dua jurusan yang paling diminati dan dua jurusan sangat ingin diambil tapi hanya memilih 1. Bagaimana cara agar kita mantap dengan pilihan kita gitu. Galau ini Pak berarti kasusnya. Oke. Ketika kita ngomong minat dan bakat, pikiran kita juga jangan terlalu sempit untuk hanya stop di situ saja. Kembali lagi, mungkin kita juga harus memikirkan bagaimana stakeholder kita setelah kita lulus. Yang kedua, apakah minat bakat yang kita pilih dari salah satu itu akan berkembang atau itu akan sangat dibutuhkan sekali di masa yang akan datang. Atau mungkin salah satu, atau misalkan dari 2 jurusan itu memang yang stakeholdernya bagus, di masa depan juga berkembang dan sebagainya. Nah, itu bisa dites psikologis ya. Itu nanti ada salah satu tes minat bakat dan nanti dipilih skor yang paling tinggi ya. Oke, gitu ya Pak. Berarti nanti kalau misalkan kegalauan itu masih ada kebingungan soal psikologi gitu Pak, bisa tes psikologi atau bisa juga mengelis ya Pak, mendaftar. Menulis itu liskan ketika masuk di 1 jurusan ini, kita ya ngomongin profit ya Pak, keuntungan. Maksudnya untungnya apa, ruginya apa, plusnya apa, minusnya apa, kayak gitu juga bisa ya Pak? Bisa juga. Dan ini bisa nggak sih Pak? Ini saya juga ingin tanya juga sih terkait dengan biasanya kan 2 pilihan harus memilih 1 nih ya. Jodoh ya nih, bukan jodoh ya? Bukan Pak, bukan. Karena saya sudah menentukan dulu. Oke, kalau misalkan ini Pak terkait dengan 2 pilihan nih Pak, tadi disampaikan bahwasanya kita boleh nggak sih Pak kita memilih ketika mencontoh atau ada role model lain, kayak gitu bisa nggak sih Pak? Maksudnya kita memilih pilihan tapi kita karena orang lain, tapi bukan ikut-ikutan. Yang jelas role model yang kita lihat itu emang sesuai dengan minat bakat kita. Kembali lagi. Kalau memang itu sesuai, ya nanti kan dikejar. Kalau memang nggak sesuai, ya bakal dikejar. Kembali lagi, tadi kan saya juga mengatakan bahwa di masa depan apakah memang stakeholdernya banyak, mudah, terus kita mencari kerja juga tidak sulit, dan itu sangat memberikan manfaat banyak buat kita dan berbagai aspek gitu ya. Dan selanjutnya apakah memang di masa depan itu adalah pekerjaan yang akan bertahan hingga saat ini. Karena memang mungkin teman-teman yang di rumah pernah mendengar mungkin ya ada salah satu fakultas yang dia tutup atau prodinya tutup gara-gara peminatnya sedikit. Karena memang di masa yang akan datang itu tidak banyak yang meminati gitu ya. Jadi memang akhirnya tutup. Karena saya juga pernah dengar ada kasus. Oke, baik, kita lanjutkan Pak. Ini kita jawab dari guru Pak. Bagaimana untuk mengasah bakat sesuai gaya belajar anak, dari Ibu Aldita SC. Silakan Pak. Ini terkait bagaimana mengasah bakat sesuai gaya belajar anak. Nah ini untuk guru sekalian juga ya, mengasah bakat agar sesuai dengan gaya belajar anak. Mengasah bakat agar sesuai dengan gaya belajar. Oke. Mungkin kebalik apa ya? Atau gimana? Ya silakan Pak. Gini, ini lulusan psikologi juga ya. Iya. Jadi gini, baiknya memang kita kalau gaya belajar kan juga berkaitan dengan apa yang membuat dia nyaman dan informasi yang masuk itu lebih cepat. Nah itu gaya belajar ya. Dan gaya belajar itu kan kita juga bisa menggunakan alat atau bisa menggunakan observasi untuk menentukan dia gaya belajarnya seperti apa. Nah tadi pertanyaannya bagaimana mengarahkan
sesuai gaya belajar. Jadi yang sudah pakem tuh gaya belajarnya. Gaya belajar udah pakem gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi, gaya belajar itu kan proses untuk menuju ke katakanlah bakatnya nanti di bakatnya dia nanti di teknik gitu ya. Itu proses untuk menuju ke sana. Oke, Ya. baik. Malah gini, gaya belajar itu bukan hanya dibutuhkan di katakanlah di salah satu nanti kita membutuhkan bakat, tapi gaya belajar itu memang modal awal kita cara belajar agar dapat mengasah bakat. Oke, nah itu teman-teman tadi. Yuk next lagi ya Pak ya. Ini mau masih ada waktu juga. Tadi ya Bu, berarti gaya belajar itu salah satu untuk mengasah bakat. Jadi bisa antara kita menyesuaikan, kita memilih. Kalau misalkan dari Pak Herdian kan belum tahu nih anaknya tuh bakatnya ke mana, karena observasi lebih detail. Jadi karena ibu yang memahami secara observatifnya, ibu bisa menentukan tadi ya Pak ya. Karena kalau gaya belajar itu dapat mengarahkan bakat anak. Jadi gaya belajarnya pun bisa ditentukan sesuai dengan bakat anak. Begitu ya Pak? Ya. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak Herdian, ini menarik juga nih. Dari Khotib Iqbal, apakah memungkinkan bahwa minat dan bakat akan berubah dengan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita berusaha untuk menerima kondisi tersebut? Sambil lihat ini. Oh iya, Iqbal Pak. Nah, itu random ya? Iya random, kita random karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ya, ada pertanyaan yang sama. Jadi ketika pertanyaan sama tidak saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian. Saya memilih pertanyaan yang berbeda. Oke, dari Khotib Iqbal itu, apakah memungkinkan bahwa minat bakat akan berubah dengan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan passion kita? Nah, ini sebenarnya antara bakat, minat bakat, kemudian kondisi dan passion. Bakat itu kan berkaitan erat dengan passion. Nah itu dia, bisa Pak disampaikan juga Mas Iqbal dan teman-teman yang lainnya. Jadi saya sangat menikmati profesi saya sebagai dosen. Ya. Dan itu passion saya. Saya ketemu dengan banyak orang senang. Oke, karena extrovert ya Pak. Ada 3 sebenarnya extrovert satu lagi dia bisa sendiri senang, orang lain nggak senang gitu ya. Jadi mungkin saya yang ketiga itu ya. Oke. Baik, tadi sebenarnya memang itu ya, bakat, minat itu kan berkaitan erat dengan passion. Nah, passion ini kan kata passion ini kan kita gunakan ketika kita diharapkan pada satu aktivitas yang itu berulang-ulang. Jadi passion saya ya, saya ketemu dengan banyak orang, saya senang gitu, saya ngajar, passion saya seperti itu ya. Nah, tadi apakah bisa mengubah ya? Iya, gini Pak, jadi apakah minat bakat akan berubah dengan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan passion? Jadi kondisinya sebenarnya tidak sesuai dengan passionnya, hatinya. Oke, tapi udah jelas saya jelaskan ya. Biasanya minat dan bakat sesuai dengan passion. Oke, berarti memang iya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, ketika minat dan bakat itu nanti akan sejalan dengan passion. Karena kan kalau passion ini saya jadi ini ya Pak ya, sedikit sharing juga. Karena kalau passion itu hadir ketika kita itu menyukai atau meminati, itu kita akan passion. Itu menumbuhkan passion, sehingga kondisi yang hadir pun ketika kita menjalinnya sesuai minat, bakat, dan passion itu tidak akan bersinggungan. Iya nggak sih Pak? Betul. Ini jadi ada kaitannya, memang ada kaitannya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang katakanlah bakat ataupun minat itu tidak ada passionnya. Biasanya memang ada passionnya. Ada passionnya Pak. Oke Pak, kita beralih kepada pandangan dari Bapak Ibu. Ini ada dari Bu Tatina dari SMA Negeri 1 Salem dan Bu Sri Rahayu. Ini 2 pertanyaan yang saling berkesinambungan. Pertama Pak, bagaimana cara menumbuhkan bakat dan minat anak? Apakah bakat itu diturunkan dari kedua orang tuanya? Itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan kedua akan melanjutkan. Oke. Bakat itu ada turunan. Ya, yang kita ketahui banyak jenis bakat. Katakanlah nyanyi pun itu bakat. Ya. Ada juga yang mengatakan bakat itu berkaitan dengan kecerdasan. Ada banyak kecerdasan. Kalau nggak salah ada 9 kecerdasan. Salah satunya adalah matematis. Matematika itu memang salah satu bakat yang diturunkan dari orang tua. Salah satunya dia mungkin kecerdasan matematika ya, dari bakat. Jadi buat
Saya tidak mengademi teman-teman yang nggak bisa matematika ya. Oke. Bilang sama orang tua, kan saya nggak bakat, bapak ibu juga nggak bisa matematika, kan seperti itu ya. Artinya tetap di situ kita juga bisa mempelajari, ya. Namun apakah bakat dan minat bisa berubah? Kembali lagi, bakat itu biasanya memang itu tetap berjalan, ya. Tetap jadi ketika memang kita suka nyanyi, ya nyanyi terus. Nah, ada satu lagi. Itu akan sangat bisa berubah ketika memang kita mengalami pengalaman psikologis yang kurang baik, dan itu sangat menyedihkan. Tetap ya Pak ya. Tadinya ada masa lalu dan masa tadinya saya suka banget nyanyi dan bakat saya nyanyi. One day ternyata ketika saya nyanyi ada satu pengalaman psikologis di situ. Pengalaman psikologis lah, intinya akhirnya saya jadi tidak suka nyanyi. Saya pernah juga Pak hal seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, akhirnya saya tidak suka nyanyi. Lalu bagaimana dengan bakatnya? Bakatnya tetap jalan, tidak hilang. Bakat tetap jalan, tidak hilang. Tapi kembali lagi ya, karena ada pengalaman psikologis akhirnya memang bakat yang tadinya ada dan itu menjadi profesi, akhirnya memang tidak dilanjutkan, tetap ada. Nah, yang kedua nih Pak, tadi ketika sudah ada nih bahwasanya bakat itu turunan dari orang tua. Tapi gini Pak, ketika kalau ini adalah ketika sesuatu bidang yang kita minati, tapi dari orang tua menekankan dan memberi support ke bidang lain. Jadi istilahnya kita minat A tapi orang tua maunya B. Nah ini buat teman-teman juga millennials yang lagi gabung bareng kita, yuk kita simak lagi dengan Pak Herdian. Ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan orang tua, monggo Pak Herdian. Tadi lihat slide terakhir nggak ya? Iya, boleh Pak. Tidak ada orang yang paling menderita melebihi orang yang tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Bagaimana Pak? Boleh diulang? Tidak ada orang yang paling menderita melebihi orang yang tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri, tumbuh tidak menjadi jasadnya sendiri, dan tidak menjadi pikirannya sendiri. Artinya ketika kita memang memilih jurusan dan itu tidak berdasarkan diri kita sendiri, itu berdasarkan dari orang lain, itu biasanya jatuhnya kita tidak sepenuh hati, tidak 100% kita suka banget. Kayak misalkan dulu saya pernah, saya gagal. Boleh Pak, gimana? SMP saya lulus dipaksa sama orang tua untuk masuk teknik mesin. Karena pikir orang tua saya nanti makin kesana makin banyak motor, tiap rumah banyak banget. Dulu kan zaman kita masih sangat jarang sekali motor ya, mungkin satu RT yang ada 30 kakak mungkin yang punya 15 kan. Tapi pikiran orang tua saya ke depan akan sangat banyak sekali motor gitu ya. Karena pikir-pikir makin banyak HP, kenapa nggak buka jurusan bengkel HP gitu ya. Gitu ya. Nah, ketika itu saya masuk berdasarkan pilihan orang tua dan saya sangat tidak suka sekali, sangat tidak suka. Saya milihnya dulu informatika. Orang tua tidak setuju, apa sih komputer, apa gitu, jadi nggak kenal dan sebagainya ya. Saya masuk mesin, jadi malu hati saya nggak sombong ya. Masuk mesin pun saya ranking 1, ranking 2. Tapi satu, saya tuh nggak suka kalau pas lagi praktek itu apa namanya itu ya, chassis mesin itu ya, paham mungkin ya. Terus ngelas dan praktek seperti itu saya nggak begitu minat. Jadi ketika pakai mungkin baju apa, baju praktek saya itu baju praktek yang paling bersih ya? Yang tidak pernah ada kotor ya, udah lecek dan sebagainya. Karena ketika praktek saya duduk liatin itu seperti itu, emang nggak minat, tapi saya ranking ya. Nah ranking itu sebenarnya tidak jadikan dasar utama apakah memang dia minat atau tidak. Jadi berkaitan dengan dia belajar tadi ya, dia belajarnya dia bagus, akhirnya informasi yang diterima bagus ya. Tapi kita tidak suka, passion saya nggak di situ, bakat saya nggak di situ, minat saya juga nggak di situ. Akhirnya ya udah keluar dari situ. Perang batin pada saat itu. Orang tua saya malah motivasi, jangan-jangan kamu akan sukses dalam keadaan seperti ini. Oke. Baiklah, saya mikir lagi, mungkin bukan. Akhirnya saya pindah, pilih ke SMK penjualan. Baik. Itu pada itu saya pikir ini bakal bagus nih karena ada produk dari sekolah. Saya termasuk orang yang paling banyak bisa masakan itu. Dulu kan ke rumah-rumah ya, ternyata saus ya. Dan memang itu paling banyak punya saya. Paling banyak.
karena ekstrovert itu. Ekstrovert ya. Oke. Baik teman-teman, saya mengambil satu ini sih, memetik satu bukan pelajaran sih ya, tapi satu benang dari Pak Herdian bahwasanya bukan puncak sih Pak, perjalanan seseorang untuk bisa menapaki kesuksesan ya Pak. Ini mungkin sukses versi saya melihat dari Pak Herdian tadi, kembali lagi role model. Sukses saya melihat Pak Herdian bahwasanya Pak Herdian pun dulu ketika masih SMK ya Pak, masih SMK sempat pindah-pindah jurusan juga karena galau mungkin ya Pak. Bukan galau sih, karena tadi ingin berjalan sesuai dengan minat atau passionate-nya sendiri. Jadi bagi teman-teman juga ketika saat ini masih duduk di kelas 11 ataupun 12 ataupun baru lulus kemarin, jangan khawatir ketika masih bingung atau galau ataupun gundah. Pilihan itu bisa ditentukan dengan cara tadi melis dulu plus minusnya dan sebagainya. Mungkin dari Pak Herdian kemarin masa lalunya, maksudnya kemarin sempat menjalaninya ya Pak ya, tapi akhirnya memberanikan diri untuk pindah haluan ya Pak ya. Dan setelah itu tetap di penjualan Pak, di SMK yang penjualan atau pindah lagi? Pindah sekolah 3. Oke, baik, pindah sekolah 3 kali ya Pak. Saya dikira siswa yang kurang bagus ya. Oke, baik. Tapi mungkin seperti itu yang itu memang gini, kembali lagi kesimpulannya adalah ketika kita tidak sesuai dengan diri kita, orang tua menawarkan sesuatu, terus kita bukan kita itu dalam tanda kutip kurang ajar dengan apa yang disampaikan orang tua. Tapi kalau misalkan teman-teman memang tetap bertahan dengan tujuan yang teman-teman miliki, dengan bakat yang katakan teman-teman suka, kita juga harus membuktikan bahwa bakat itu di masa depan akan menjadi seperti apa. Kalian enjoy, kalian mendapatkan nilai yang sangat maksimal, dan dengan bakat tersebut teman-teman bisa sukses. Oke, baik, karena kesuksesan merupakan sebuah proses ya Pak tentunya. Bagi minat dan bakat, gaya belajar dan sebagainya itu berjalan beriringan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali ya untuk pertanyaannya belum bisa kami ulas semuanya. Nanti akan kami, insyaallah kalau ada kesempatan kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Pak Herdian terkait dengan mungkin akan ada minat dan bakat lain sebagainya seperti itu. Nah Pak Herdian, boleh dong closing statement untuk teman-teman yang masih galau untuk menentukan jurusan atau untuk menentukan langkah selanjutnya ketika sudah lulus di SMA, MA ataupun SMK. Pak Herdian, silahkan. Banyak orang yang kehabisan waktu untuk berpikir mau masuk apa, mau masuk jurusan apa, sehingga waktunya itu habis untuk berpikir mau masuk apa, masuk apa dan sebagainya. Saya pada akhirnya kita melihat orang-orang itu sudah sukses di depan terlebih dahulu, dan saat ini kita masih bingung dengan apa yang kita lakukan. Nah, saran saya buat teman-teman yang saat ini sedang dan sebagainya, tidak ada salahnya silakan mengaplikasikan apa yang tadi saya sampaikan ya. Kalau toh ternyata mungkin dari yang saya sarankan itu sulit ya, karena memang ada beberapa memang mungkin materi ini sulit cerah atau seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa chat dengan saya di IG saya, tadi sudah saya jelaskan situ, nanti kita ngobrol situ. Tapi yang jelas teman-teman, berlama-lama kita memilih jurusan, lama juga kita sukses ya. Oke, baik. Baik teman-teman semua, jangan sampai kita menunda kesuksesan kita untuk di masa depan. Dan saat ini, kalau misalkan teman-teman yang sudah hadir di dalam chatroom ini, silakan jangan lupa presensi dengan cara menuliskan nama _ nomor handphone. Dan kami informasikan untuk saat ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah memasuki gelombang 2 untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, caranya gampang sekali. Nanti kakak host kita akan menuliskan kalau misalkan ingin kepo lebih lanjut, silahkan untuk kepoin pnb.ump.ac.id. Di situ ada informasi lengkap pendaftaran, dan nanti teman-teman kita akan segera launching juga tes minat yang akan menjembatani teman-teman nantinya menentukan prodi yang diinginkan atau menentukan program studi yang bagi teman-teman serta untuk menjalaninya, karena semua harus dijalani dengan hati dan kemantapan pikiran kita.